siang Mas Willy. Selamat siang. Di sini saya Tiffany dan rekan saya Aziza. Kami di sini akan mewawancarai Mas Biril terkait beberapa pertanyaan. Sebelumnya, pertama-tama silakan Mas Biril untuk memperkenalkan diri. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Gitu Putra Bangunan. Saya dari Prodi Perencanaan Pencarian dan Kota, Fakultas Teknik Angkatan 2022. Oke, pertanyaan pertama nih Mas. Kan Mas Biril di sini sebagai pengurus ya Mas? Ya. Oke, pengurus. Nah, gimana sih Mas? Apakah ada open atau tiba-tiba langsung di open lagi? Jadi itu nanti buat oprek atau oprek besar dari Pemprov itu sendiri itu biasanya ada dilakukan setiap setahun sekali. Itu biasanya nanti di awal tahun. Di awal tahun nanti kita kayak ajakin orang-orang yang mau join ke kepengurusan di Pemprov ini. Terus nanti banyak sekali kegiatan itu biasanya ya opreknya itu selama 2 bulan atau 3 bulanan. Terus habis itu nanti melakukan kegiatan, terus nanti kan dari Pemprov itu sendiri ada tiap misinya, tiap tugas-tugasnya. Nanti kita menempatkan setiap pengurusnya itu di dalam misi itu. Jadi ketika dalam misi itu kita bisa melihat, oh ini condongnya kemana nih, kemana, atau tim tugasnya lebih ke arah mana. Setelah itu nanti ketika dari kitanya sendiri di PPKWN sendiri ada juga namanya camp regenerasi pengurus buat program pertama. Itu nanti buat pelantikan pengurusnya. Jadi itu di situ nanti kita bisa dilantik sebagai pengurusan yang asli gitu di periode yang baru. Itu nanti biasanya kemarin di tengah tahun di bulan Agustus kemarin. Jadi kita kalau di PMKWNS dioprekin dulu, terus dilatih, habis dilatih baru kita sesuaikan sama oh ya ini arah mahasiswanya atau orangnya itu ke condongnya kemana. Dan ketika sudah jadi ya sudah dipelantikannya di camp RPPB itu. Ya lebih ke magang, jadi kita bisa melihat oh ini orangnya potensinya di mana gitu loh dalam pelayanan. Saya sebagai M4, jadi kalau dalam PMPWNS itu ada tiap misi. Ada BPH, Badan Pengurus Harian, M1. Ketika M1 itu menolong mahasiswa kepada Kristus, yang kedua M2 itu membawa mahasiswa kepada Kristus, M3 melatih, M4 itu mengutus, M5 mendoakan. Jadi saya masuknya ke M4. M4 ini berkaitan dengan dokumentasi dan segala macam tentang sosmed gitu. Jadi saya yang pegang. PDD abadi. Sebenarnya kalau kesulitan sih banyak ya, banyak. Kalau kepengurusan banyak, apalagi dari kitanya skala PMKWNS kan. Skala PMKWNS, jadi seringkali itu ketika contohnya dalam oprek atau pengurusan, itu biasanya yang masuk oprek itu cuma sedikit gitu. Jadi keterbatasan sumber daya sehingga dari PMKWNS sendiri kepengurusannya ya udah itu aja. Jadi itu sulit dalam mengajak atau menarik teman-teman kita yang melayani. Terus habis itu berkaitan juga dengan koordinasi, karena ini skalanya PMKWNS tadi seringkali harus banyak koordinasi, tapi bisa dilihat juga kayak dalam setiap teman-teman dari kepengurusan punya kesibukannya masing-masing. Jadi itu kadang yang istilahnya oh ini yang nggak bisa datang, ini yang sibuk dan segala macamnya. Jadi itu yang buat kita tuh agak kurang berkoordinasi. Jadi itu susahnya di situ. Siap. Oke, saya saja adalah boleh untuk umum. Kalau di sini dalam apa kegiatannya tuh secara spesifik ya buat agama Kristen sebenarnya, buat agama Protestan. Karena kan kita bisa lihat gitu kayak setiap di sini kan punya rumah ibadahnya masing-masing kan. Jadi kayak itu juga sebagai bentuk kayak kita oh ya ini kita fokusnya pelayanan di sini, yang Katolik di sana, yang ini. Jadi kayak ini sebagai apa ya, kalau bilang umum sih
bisa secara umum, tapi harus kayak izin juga dari kami yang dari PMK. Jadi biasanya juga kalau kegiatannya bersifat eksternal gitu. Ya, ya harus lewat itu dulu. Jadi misal kalau dari mungkin yang dari Katolik sendiri mau ngajakin kegiatan itu ya harus izin dulu, harus harus punya surat sehingga kita bisa oh ya ini peresmiannya. Iya harus terstruktur. Kalau tidak nanti sulit dan bingung gitu. Itu cuma lewat PMK. Ya kalau dari kitanya sendiri mungkin karena kita ini dinaungi sama apa namanya pemenang dari apa namanya, yayasan Estetika Gamaliel. Nah, itu jadi semisal kalau mungkin kayak skala kayak tadi kayak kegiatannya besar gitu ya atau skalanya kecil mungkin itu lewat dari PMKWNI saja, tapi mungkin yang skala besar atau bikin event yang besar dengan kolaborasi mungkin itu nanti diizinkan dari yang petinggi. Ya harus di Satu 7 menit. Itu kurang ada pengetahuan terhadap nah, apa? Jadi Jadi sebenarnya tiap perusahaan tuh pasti ya, ini sebagai informasi aja kan biar teman juga tahu ataupun nanti kalau semisalkan ada temannya kalian yang Kristen gitu ya Kristen bisa ngajak ke PPLNS ya ya nah, mana aja ya semangat selalu buat tugas-tugasnya apalagi teman-teman sebagai mahasiswa baru ya ini langkah baru jadi perjalanan baru ya semangat selalu buat setiap kegiatannya pastinya kita bisa pakai ya semangat buat teman. Selamat siang Bapak. Perkenalkan kami dari Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak terkait gereja Kristen Protestan yang ada di UNS. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri. Ya, selamat siang. Terima kasih. Saya Rama T. Haryono sebagai pembina PMK UNS UKM Kerohanian Kristen yang ada di UNS dan pengampu mata kuliah pendidikan agama Kristen di UNS. Baik. Kemarin saya sudah wawancara dengan Mas Geril. Katanya Bapak itu salah satu orang yang membangun PMK di UNS. Apakah itu Bapak? Dan bisa tolong ceritakan untuk sejarahnya bagaimana pembuatan organisasi PMK di UNS. Ya, itu PMK UNS dimulai tahun 83. Jadi ulang tahunnya itu tanggal 4 Maret ya, 83. Waktu itu memang ada, sekarang itu UKM, tapi itu dulu unit kerohanian Kristen yang difasilitasi ya dari UNS, dan mulai ada tempat secara resmi gereja kampus itu tahun 85. Nah, tepatnya untuk peringatan ulang tahun 13 Maret itu ada gereja kampus. Nah, bagaimana bisa berdirinya gereja kampus? Ya memang dari rektornya pada waktu Dr. Prakoso memberi fasilitas bahwa 5 agama yang ada di Indonesia diberi fasilitas tanah yang ada di kampus. Ada masjid,
ada gereja yaitu Katolik dan Kristen, ada wihara, dan satu lagi ada pura. Ya itu ceritanya gitu singkatnya. Lalu apa yang memotivasi Bapak bisa menjadi, bisa dibilang visioner untuk ini ya, apa, organisasi PMK di UNS itu? Ya kami ya mahasiswa Kristen dalam rangka pembinaan kepribadian yang seutuhnya. Tentu ada salah satunya pembinaan kerohanian yang secara iman Kristen. Nah, bagaimana ya ini difasilitasi ini supaya mahasiswa Kristen tidak hanya belajar di kampus, tapi juga dibina secara iman Kristen, rohanian. Jadi spiritualnya dibangun. Seperti itu, baik Pak. Lalu kira-kira bagaimana dan apa saja tanggung jawab Bapak ini sebagai ketua PMK atau ketua? Saya bukan ketua, saya pembina. Oh gitu. Maksudnya apa? Jadi sebagai ini Bapak, kan PMK itu ada struktur organisasinya. Iya. Oh gitu, berarti Jadi, lebih ke pembina ya? Bukan. Ya saya pembina PMK. Gitu. Ya dulu waktu mahasiswa pernah menjadi ketua, dulu namanya BKK, Badan Kerohanian Kristen. Lalu tanggung jawab apa saja yang Bapak lakukan sebagai pembina PMK di UNS? Tanggung jawabnya ya mendampingi mahasiswa, khususnya di dalam pembinaan kerohanian menurut Kristen untuk para mahasiswa satu UNS yang Kristen. Jadi selama dari tahun 83 sampai sekarang untuk Ya, waktu tahun 83 saya masih mahasiswa alumni. Oh, Sekarang kan sudah lulus. ya. Jadi saya lulus dari teknik sipil. Setelah lulus saya sebagai pembina untuk gitu. kerohanian itu, dan diangkat sebagai dosen. Baik Pak. Jadi ini proses ini awalnya PMK Iya. kan tadi tanya Awal awalnya. Tahu sekarang kan sudah sekian Iya. lama sudah beda. Saya pikir jadi langsung bertautan kayak terjadi apa, pembangunan untuk Kristen itu, pembangunan tempat ibadah agama Kristen sekaligus pembentukan ketua PMK organisasi PMK, ternyata berbeda ya Pak? Ya ini waktu itu sudah bekerja sama antara Katolik dan Kristen. Kerjasama sudah ada pembangunan rumah ibadah di kampus tahun 85. Ini pembangunan fisiknya, tapi pembangunan kerohaniannya kan masing-masing. Lalu ada di renovasi sekitar tahun 2014 atau 17 ya, direnovasi jadi 2 tempat ini, satu yang atas, satu yang di bawah. Dan mulai tahun 2024 kemarin ya yang Katolik di atas, Kristen yang di bawah. Jadi ada kesepakatan antara pembina. Itu ini singkatnya gitu ya. Jadi Ya. apa lagi ya motif? Jadi kami kan cuma tahu kalau misalnya di Kristen itu gerejanya dan Katolik ternyata berdampingan seperti itu. Saya pikir kemarin setelah saya di sana Kristen yang atas, lalu Katolik yang bawah, ternyata berbeda gitu. Ternyata Kristen yang bagian bawah. Nah, Yang beritahu siapa? kemarin kami datang ke sana Bapak. Enggak ya, dapat informasi dari mana? Untuk yang mana? Yang atas dan bawah. Oh, kemarin kami tanya-tanya di sana. Oh, ini ternyata yang Kristen yang sini gitu. Soalnya kemarin kami
datang juga bertepatan di hari Jumat Bapak. Jadi tempat ramai ternyata habis ibadah hari Jumat seperti itu katanya. Persekutuannya hari Jumat. Dan dulu memang memang waktu itu atas untuk ibadah, yang bawah itu untuk kantor. Oh, jadi dulu satu. Dulunya begitu, karena ada perkembangan, karena kan dulu tidak banyak. Ya, karena perkembangan akhirnya ya ada renovasi, jadi atas sendiri, bawah sendiri. Gitu. Lalu jika ada kegiatan seperti Natalan dan lain sebagainya, Bapak ikut turut andil dalam kegiatan tersebut di UNS Pak? Iya, saya mendampingi itu. Nah, mendampingi kan. Baik Pak. Tapi Pak, Bapak pernah tidak menghadapi kendala dalam kayak acara Natal atau dan lain sebagainya? Kendala apa? Kendala kayak seperti kendala misalnya surat perizinan dan lain sebagainya dalam pembinaan kepengurusan, surat perizinan seperti perizinan kegiatan. Ini UNS sangat terbuka, sangat baik, sangat ada benteng Pancasila di UNS ini kan, sudah slogannya kan benteng Pancasila. Semua rektor, semua pimpinan selalu memfasilitasi kegiatan Pak Rektor juga hadir. Ya, ini. Lalu untuk seperti kegiatan tadi, kegiatan Natalan, kegiatan ibadah dan sebagainya, apakah UNS juga membantu dalam urusan pendanaan dan lain sebagainya? Ya, dapat. Ini UKM. Iya, Kan UKM dapat dana. Ya. Nah, kalau kayak gitu ngajuinnya ke Mawar ya Pak? Iya, ke Mawar. Kalau uangnya banyak ya dapat besar. Ini efisiensi ya dapat dikurangi. Kan pokoknya ada bantuan dari UNS. Soalnya kemarin kita juga wawancara dengan Mas Kiril ya, itu ya mungkin tantangannya adalah di dana karena kekurangan di itu. Kekurangannya ada di pendanaan mungkin Ya, untuk kegiatan. kadang selalu mensyukuri dengan apa yang sudah cukup. Ya. Kalau kekurangan kan ya semua kurang. Ya, mesti bisa mensyukuri. Seperti itu. Untuk ini Pak, apa namanya, kegiatan rutin yang mungkin sudah diadakan dari dulu di gereja kampus Ya, ini? setiap Jumat ada. Baik. Nama kami persekutuan, bukan ibadah yang seperti gereja yang di luar. Karena begini, ini mahasiswa Kristen itu dari berbagai denominasi gereja. Oh iya. Nah, yang di UNS ini gabungan, ya, jadi bukan satu denominasi, bukan satu organisasi gereja. Di berbagai anu kita ada namanya persekutuan. Jadi sekalipun denominasinya berbeda-beda, kami tetap dalam kesatuan iman, dalam kesatuan dasar dan kepercayaan pada Yesus Kristus. Jadi itu yang ada di UNS, sehingga ya bukan Satu seperti gereja ini. denominasi di Iya. gereja luar, sehingga di gereja kampus ini ya untuk memfasilitasi semua. Baik. Dan tidak ada salah satu gereja yang Mendominasi. mendominasi di ini untuk mahasiswa dan dosen, untuk staf yang ada di UNS. Gitu. Mungkin ini pertanyaan saya agak berbeda dengan pertanyaan sebelumnya Bapak. Saya agak penasaran nih sebagai Ya sudah, nggak apa-apa. Silahkan. non Kristen.
Kristen juga Bapak. Dia kalau ibadah tuh selalu di satu gereja yang sama. Nah, apakah itu memang sudah dipatenkan orang ini cuma boleh di gereja ini aja atau boleh di gereja lain? Persoalannya di mana-mana selalu ada namanya aliran. Ya, sama toh semua kan ada aliran itu. Kenapa begitu? Itu karena doktrin masing-masing. Yang kedua, Alkitabnya itu satu, tapi punya sudut pandang, perspektif atau interpretasi yang berbeda-beda. Nah, memang ya bermacam-macam itu. Tapi kami yang ada di PMK UNS ingin ya memberikan pengajaran yang satu, yang bisa menjadi satu saudara dalam Kristus, kan gitu kan. Kalau melihat perbedaannya ya tidak akan bisa ketemu. Ya, suami istri kalau selalu lihat perbedaannya kan nggak bisa ketemu. Tapi kalau melihat kesatuan hati, kesehatian, yang beda kan bisa diabaikan. Seperti itu. Ya, apa penasaran apa lagi? Oh iya Pak, ini Pak. Silakan. Kalau misal ada kegiatan kan Pak, kayak Natalan gitu kan, Iya. kan udah di tanggal 25 Desember ya Pak. Nah itu kan kayak kita, mereka semua yang umat Kristen itu kan kayak pasti ngadain Natalan gitu kan Pak. Kan itu bertepatan mungkin udah selesai UAS di akhir itu. Nah itu tuh apakah di gereja kampus itu juga mengadakan Natalan atau gimana Pak? Ya, ada Natalan dan mahasiswa mencari tanggal yang bisa memaksimalkan semua bisa hadir. Jadi tidak harus dipaten tanggal 25. 25 kan sudah diadakan di gereja masing-masing. Nah, kami kan bisa Januari ya tidak apa-apa. Yang diutamakan kan maknanya, makna di dalam memperingati itu dan tanggalnya. Sekalipun ada yang mengajarkan harus tanggal itu, ya itu kan kita bisa dipahami. Berarti boleh ya Pak ya, misal nggak harus tanggal 25 itu untuk pengadaannya? Ya, selama ini ngadakannya tidak tanggal 25 PMK UNS. Saya kira itu harus tanggal 25 gitu. Ya, makanya saya kasih penjelasan. Seperti itu. Kira-kira untuk misalnya mengadakan suatu kegiatan, berarti nanti mengundang Bapak juga ke sana, lalu atau mereka langsung membuat kegiatan itu sendiri? Oh, pasti konsultasi dengan pembina ya, karena kita ikut mengarahkan fasilitator untuk memfasilitasi. Begitu. Lalu untuk misal ada mata kuliah pelajaran agama Kristen Bapak, untuk dosennya berarti juga bekerja sama dengan STT Gamaliel sendiri atau Ya, bagaimana? ini memang kami ini dulu alumni UNS Oh, jadi yang kuliah teologi ya, dan memang ya dosen-dosen di sini memang dosen-dosen yang ada di UNS. gitu. Jadi secara fungsi kami ini memang mendidik kerohanian mahasiswa. Begitu. Jadi saya pikir untuk dosen agama Kristen sendiri di UNS tuh udah ada sendiri. Ternyata saya baru tahu ternyata di sini ada STT. Iya, kami alumni UNS Jadi dari ada alumni. yang dari PMK. Saya dulu yang merintis PMK. Oh, Yang gitu. ada di UNS. Iya. Ada yang jadi pengurus PMK ekonomi, Pak Suleman itu dari pertanian. Gimana?
base campnya di sini gitu karena cukup. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan Bapak, Iya, tapi saya apa? agak susah Enggak apa-apa, mengungkapkan. buka aja. Berarti ini maaf ya Pak, agak berbeda-beda topik ya pertanyaannya. Jadi ini terkait agama Kristen sendiri. Jadi di agama Kristen juga ada aliran-aliran itu tadi ya Bapak. Saya Nah, kemarin gerejanya aja macam-macam organisasinya. Jadi saya punya teman Kristen gitu Bapak. Lalu dia bilang, oh di gereja ini alirannya bukan aliran tapi nyanyian yang mereka kumandangkan tuh bahasa Jawa. Oh ini ada yang bahasa Iya. Indonesia. Nah itu Ya ada gereja Kristen Jawa, oh, ada gereja Kristen Mulia itu Batak, ada gereja Pasundan, Sunda, GKJW, gereja Kristen Jawi Wetan. banyak sekali ya Ada ternyata. yang di Gemit ini gereja Masehi Indonesia. Ya, saya Banyak sekali ternyata Bapak. banyak sekali macam-macam. Saya pikir langsung sama gitu untuk Kalau penyampaiannya sama. ya Memang sama tapi mungkin berbeda ini penyampaiannya mungkin ya. kami organisasinya, denominasinya bermacam-macam banyak. Baik. Saya baru tahu untuk yang ini. Lalu apa ya namanya itu? Untuk seperti penyucian di agama Kristen itu apa ya namanya? Ya, yang baptis itu memang setiap anak dari yang memiliki agama Kristen memang diwajibkan dibaptis kah atau itu konsepnya? Baptis ini diperintahkan Tuhan Yesus. Jadi itu sebagai tanda orang itu kesaksian dia menjadi Kristen, maka dia dibaptis. Dari pengakuan iman yang secara terang-terangan kalau dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka dia namanya baptis. Oh iya Pak, apakah kayak gitu tuh ada karakteristik tersendiri untuk dibaptis gitu, seumur segini atau ini ada gitu? Yang diajarkan di Alkitab itu kalau dia percaya Yesus satu-satunya penebus dosa dan dia Juru Selamatnya secara pribadi, supaya kalau ditebus dosanya hukuman kekalnya itu diampuni, diganti hidup kekal. Nah itu syaratnya kalau dia sudah percaya Yesus. Nah kalau percaya kan dalam hati itu bisa menipu, bisa jujur. Nah, untuk membuktikan maka dia dibaptis, membuktikan imannya. Seperti itu. Berarti itu kayak gitu sesuai kayak kita yakin nggak gitu Pak? Kita? Yakin nggak gitu nggak Pak? Iya. Itu ada pembuktiannya ya. Pembuktiannya kayak gitu berarti nggak terpatok sama umur sama. Oh enggak, kalau dia sudah memahami dan meyakini dan menerima, ya kalau kami kan menerima Roh Kristus, ya menerima Yesus ya. Apabila seseorang itu nggak dibaptis selama selama Jadi- dia hidup gitu gimana Pak nanti? Apakah itu nanti Ya dipertimbangkan atau- bisa dipertanyakan balik, apakah dia betul percaya Yesus? Berarti dibaptis itu tidak diwajibkan oleh bagi umat Kristen, dianjurkan. Ya itu otomatis, maksudnya dia kalau orang beriman kan mesti ada tindakan nyata. Saya cuma percaya
tapi nggak dibaptis kan dikembalikan. Apa betul dia percaya? Ya kan? Iya, Pak. Kalau cuma omong, apa? Bisa omong. Iya. Saya sering melihat video Bapak terkait anak kecil yang baru bayi lalu dibaptis. Itu apakah itu Kristen atau Katolik ya? Dan berarti kalau seperti itu dari kecil dia sudah dianggap percaya dengan Tuhan Ya Yesus. itu iman bapak ibunya sudah meyakini untuk anaknya. Jadi Gitu Pak. Berarti besok setelah dia dewasa tidak usah melakukan ya baptis dia lagi. tinggal pengakuan lagi nanti betul 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 sudah percaya betul atau tidak. Seperti itu. Ini pertanyaannya mungkin agak terdengar bodoh ya Pak. Jadi apakah di Kristen itu sama dengan Katolik yang terkait untuk eksorsisme? Jadi pengusiran setan itu? Ya tentu tadi kembali lagi kan bagaimana melihat menafsir tentang apa yang ada di Alkitab. Tiap orang kan punya, itu tentu dia punya sudut pandang masing-masing. Seperti eksorsis, siapa setan? Nah mungkin bisa memandang dan Oh iya, saya agak penasaran kenapa hari Minggu itu sebagai hari ibadah untuk umat Kristen? ya hari itu hari yang pertama. Jadi ya dari ini murid-murid Tuhan Yesus yang sejak Yesus bangkit naik ke surga, maka mereka memilih hari yang pertama untuk ibadah. Oh iya Pak, saya tuh sebenarnya penasaran Pak, bedanya bedanya Kristen Protestan sama Katolik itu apa Pak? Saya Ada juga Ortodoks gitu. saya penasaran. Ya memang secara denominasi ya Perbedaan penafsiran lah. ya denominasinya beda dan kembali lagi dalam menafsir Alkitab ada sudut pandang yang begitu. Tapi selalu kita mencari yang sama ya supaya kita banyak saudara kan. Iya. Kalau kita menekankan beda terus ya tentu akan konflik. Ya termasuk dengan agama yang lain pun ya kita mesti ya dalam kemanusiaan, dalam bermasyarakat kan ada hal yang sama untuk berbuat baik. Tapi untuk Kristen dan Katolik yang memang tetap ada dalam satu Yesus Kristus. Ya. Tapi untuk tempat ibadah itu namanya sama kan Pak? Kayak Gereja. Ya, gereja yang satu yang Katolik yang ini. Karena memang di pemerintah dan di dunia memang ini dua denominasi ini. Secara organisasi manajemennya kan beda namanya. Lalu untuk ini Bapak, kan kalau di Islam sendiri bahasa yang ada di Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Nah, di Kristen itu apakah ada bahasa yang memang dianjurkan digunakan? Kami yang di Kristen ini awalnya itu dengan pengertian begini, ini dasar utamanya kan di Kristen itu meyakini Allah itu berinkarnasi. Ya, Allah datang di dunia menjadi manusia daging. Namanya Yesus Kristus. Jadi kami kan meyakini Yesus Kristus itu dia Allah, dia manusia. Nah, pada waktu itu
Yesus Kristus datang ke dunia, lahir di Bethlehem dan di antara orang Israel yang ada di Yerusalem, Galilea. Dia waktu itu hadir ya dengan pakai bahasa Aram itu yang ada di Israel. Jadi kami meyakini bahwa firman Allah bisa dimengerti semua manusia. Bagaimana? Maka diterjemahkan supaya bisa dikomunikasikan dengan mudah dan bisa diterima dengan jelas. Prakteknya pun tafsirannya bisa macam-macam juga. Berarti setiap negara itu pakai bahasanya negara itu sendiri ya Pak? Iya, yang sudah ada terjemahannya. Kalau dia belum diterjemahkan ya mungkin pakai Google Translate. Gitu. Berarti tidak ada paten bahasa yang digunakan di Iya, dalam. tidak. Karena dasar pemikirannya gitu. Allah yang di surga saja mau berkomunikasi dengan manusia, dia datang untuk berkomunikasi, menyampaikan firman-Nya dengan bahasa manusia. Lalu di agama Kristen sendiri, apakah ada negara yang dianggap suci seperti kalau Katolik itu di Vatikan, Islam di Arab Saudi? Ya, kalau Kristen kami ada di persekutuan orang percaya. Namanya gereja itu kumpulan orang yang percaya pada Yesus. Jadi dimensinya dimensi rohani, bukan dimensi geografis atau gedung. Ya. Ini tidak terkait dengan kewarganegaraan. Iya. Iya. Kan saya pernah lihat kisah perjamuan terakhir. Nah itu tuh ada kisah di baliknya tuh seperti apa? Ya itu pelukis pertamanya bisa macam-macam, ada yang katakan Leonardo da Vinci pernah lukis itu. Memang ada di kisah di Injil bahwa Yesus belum disalib, dia mengadakan perjamuan. Ya, perjamuan terakhir dalam arti Yesus memberitahu pada murid-muridnya supaya besok kalau dia mati bangkit naik ke surga, murid-muridnya itu mengadakan seperti yang diadakan Yesus. Jadi dia mendemonstrasikan yang namanya itu perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus itu untuk memperingati bahwa dia pernah mati untuk menebus dosa kita, menebus dosa manusia, dan pernah bangkit dan nanti naik ke surga. Nah itu untuk memperingati, ya. Berarti tadi saya agak throwback ke pertanyaan sebelumnya ya Pak. Kan Yesus itu dianggap sebagai reinkarnasi dari Allah. Berarti di agama Kristen sendiri apakah mempercayai adanya reinkarnasi seperti umat Hindu atau bagaimana? Di ajaran Alkitab itu filsafat waktunya itu bukan siklus. Ya, bukan siklus itu artinya berlingkar. Iya. Ini di bawah, besok di atas, besok di bawah. Sekarang hidup, besok di atas, mati. Di atas hidup, nanti di bawah mati, nanti hidup lagi. Itu filsafat waktu, siklus. Tapi di Alkitab diajarkan Yesus itu Alfa Omega. Jadi Alfa Omega itu dari kekekalan sampai kekekalan.
Allah sendiri tidak ada waktu. Ya, Allah kan tidak dibatasi dengan waktu. Tapi yang ada di dunia, filsafat waktunya itu linear. Dari titik ini pindah ke titik ini. Jadi dari awal menuju ya kekal menuju kekal. Waktu itu kan dari titik A pindah ke titik B. Ini namanya T, waktuan. Saya bekerja ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu perbedaannya apa? Ya itu story, Alkitab itu banyak cerita historis, narasi. Jadi di Alkitab itu menjelaskan tiga hal yang pertama, yaitu bagaimana manusia dalam bumi dan seluruhnya. Akhirnya manusia berusaha dan bagaimana dia memiliki hidup kekal, yaitu ada Yesus yang dapat menebus dosa. Lalu yang terakhir, manusia itu mau kemana? Akhiratnya di mana? Surga atau neraka? Bagaimana ke surga? Bagaimana ke neraka? Ini dijelaskan ada Alkitab itu narasi dibukanya sama histori. Ini menceritakan soal para guru. Dunia ada isinya itu dari mana? Nanti yang ada isinya kemana? Nah, isinya itu manusia. Di negara ada beberapa. Saya manusia itu dari negara evolusi ini atau diciptakan Allah. Nah itu kan beda penafsiran, ya beda keyakinan. Kan gitu kan? Itu yang sederhana. Nah yang lebih sederhana ini manusia mana? Mau ke utara lagi atau seperti bulan menuju timur atau Pasifik bisa ada bulan biasa saya masuk neraka saya masuk surga ini kan itu Jadi tadi pembangunan ngaji dan tubuh umat para umat Bapak. Pandangan umat Kristen sendiri kan di satu itu kayak yang berhakiman itu juga akan Kristen juga. Dan kita namanya apa caranya jadi penunggalannya diajar dan secara menyeluruh tuntas. Ini masih banyak yang tersisa. Ya, sisa yang paling jelas yang dijelaskan di Alkitab bahwa Yesus yang akan mengganti ini. Dan bagaimana bisa bebas dari penghakiman kalau diadili itu banyak masuk penjaranya atau banyak bebasnya. Nah, ini kan mesti awalnya hakim yang adil. Bagaimana? Karena itu percaya neraka surga. Kerajaan Allah itu kerajaan surga. Masuk kerajaan surga. Di situ ya diajarkan untuk masuk kerajaan surga. Percaya Yesus yang menjurusan. Kalau Yesus sudah menjurusan, kalau sampai diadili itu
ya bebas, karena dia sudah membenarkan, tidak dianggap orang bersalah, tapi orang yang benar dan bersama Kristus. Iya, sama Yesus. Sendiri itu apakah ada kayak kita di gereja nggak boleh pakai ini, nggak boleh kayak gini gitu, apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan di gereja sendiri, umatnya gitu, kayak ngomong ibadah tapi misal nggak boleh rokokan gitu. Ya, memang ada kita Yesus selalu mengajarkan takut akan Tuhan dalam arti penghormatan Allah, takutnya dalam arti penghormatan Allah. Jadi secara batinnya, secara pikiran, secara pikiran sudah sebetulnya manusia sudah bisa memilih. Nah, itu sudah menjadi ajaran kebenaran. Jadi contohnya kalau beribadah, kalau sampai ada membenci saudaranya, ya harus mengampuni dulu. Nah, ini kan secara itu, ya tentu datang dengan hati yang tulus, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, sehingga dalam beribadah bisa menyembah Allah, menghormati Allah. Nah, kalau soal pakaian kan sudah sebetulnya bisa mengerti sosok pakai ini kan sudah jelas, maka sehingga beribadah pakai pakaian yang baru, kalau pakaian yang rapi, sumbangan itu kan hal yang ini ajarannya kalau Maaf Pak, ini pertanyaan sedikit tambahan. Berarti itu larangan dari pemerintah di agama Kristen sendiri bagaimana? Apakah larangan tertentu di agama Kristen, apakah ada yang seperti Islam yang dilarang untuk meminum anggur, lalu meminum hal yang memabukkan dan yang jelas dilarang zina, dilarang untuk cabul, menipu, korupsi kan jelas. Sekalipun rakyat sendiri, ya artinya ya yang Kristen ada yang korupsi juga kan. Sebetulnya tidak ada itu kan larangannya jelas. Cuma manusianya kan memilih taat atau memilih tidak taat. Larangan sudah jelas. Tidak boleh berpikir. Itu yang tampil pikir yang masuk sekali berpikir. Kan gitu. Ya, terus menipu, membenci, apalagi membunuh. Jadi ada membenci saja tidak membunuh. Gitu. Jadi kan berat juga kan anjurannya itu perintahnya kasihlah kepada Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal dirimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kekuatan itu ada yang maksud hartamu. Kasihlah yang kedua bunyinya itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau menaati ajaran itu, kami tidak ada musuh dan tidak memusuhi. Ya, sekalipun kepercayaannya lain, agamanya lain, kami mengajarkan sekalipun dimusuhi, ya tetap mengasihi, kan gitu. Kan tidak boleh. Ya, kalau mengasihi karena dikasih itu kan biasa. Tapi persoalannya kalau dimusuhi,
Ya, di ajaran Alkitab perintahnya tetap mengasihi. Wah, Ya, banget. berat. Ya, Artinya berat sekali. tidak gampang. Sama istrinya aja belum tentu mengasihi. Kan gawat. Iya. Ya, kalau dia nyeleweng atau sebagainya kan sebetulnya kan tidak mengasihi. Wah, berat sekali ternyata. Baru tahu saya membenci sama dengan membunuh itu. Wah. Iya, ajarannya gitu. Jadi kami makanya ya kita dengan sesama ajarannya harus berbuat baik, kasih. Baik. Sepertinya itu Pak. Sudah cukup? Sudah. Baik, terima kasih Bapak sudah mau direpotkan oleh kami di sini. Terima kasih kembali. Terima kasih banyak. Nanti Ya. videonya saya Iya, nanti akan saya share. sebelum